Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Fairuza Madina. Kali ini masih melanjutkan tentang perjalanan YouTube channel aku yang playlistnya aku beri nama Storytelling. Nah, ini berarti episode kedua. Jadi di sini aku mau bahas tentang sejarah dari Freemason, Illuminati, dan hubungannya sama Knight Templar. Nah, karena ini ceritanya kan panjang banget, otomatis nanti aku mau bagi jadi beberapa part. Jadi biar nggak terlalu panjang videonya. Nanti ada beberapa part itu di situ aku kasih keterangannya, dan seperti biasa karena ini aku menyampaikan cerita yang aku dapat dari sumber yang bukan aku pengumpulnya, otomatis untuk menghargai mereka, aku akan nulis di mana aku dapat sumber tersebut. Itu nanti aku tulis di kolom komentar. Nah, kalau misalkan dari apa yang aku bacakan ini kalian ada yang nggak jelas, atau misalkan kalian jauh lebih ngerti atau lebih tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, ini yang aku bacakan nggak bisa 100% dijadikan bahan acuan atau misalkan bahan pengetahuan, karena ini sifatnya nggak pasti gitu loh. Nah, jadi kalian jangan pikir kalau misalkan apa yang ada di sini adalah real 100%, enggak. Jadi di sini juga bisa jadi itu hanya asumsi, tapi lumayan buat nambah-nambah waktu luang kita daripada terbuang sia-sia. Nah, ini aku dapat sumbernya dari rovilius.blogspot.com. Nanti aku tulis ya di kolom komentar. Nah, ini aku akan bagi jadi beberapa part. Untuk part yang pertama, ini aku cuma mau ngomongin dua. Satu Knight Templar, satunya lagi adalah misteri Haikal Sulaiman atau Temple of Solomon. Nah, untuk nanti yang terus-terusnya, itu nanti baru kita akan bahas tentang Freemason, Illuminati, dan perkembangannya di Indonesia. Nah, nanti abis bahas tentang ini, aku mau lanjutin tentang keluarga terkaya di dunia. Siapa lagi kalau bukan Rothschild. Cuman ini berita yang aku infokan memang 100% nggak valid, tapi ini infonya benar-benar anti mainstream. Jadi nanti aku akan buat timelinenya, karena sumber yang aku dapatkan itu bentuknya dalam bentuk timeline. Jadi sekian ratus tahun, 200 sekian tahun, itu bagaimana sepak terjang keluarga Rothschild sampai saat ini. Jadi ada hubungannya dengan perang, dengan penyelundupan, dengan pokoknya macam-macam. Kalau misalkan kalian taunya cuma tentang uang, salah besar. Nah, makanya kalian pokoknya harus ikutin terus. Habis cerita ini, Illuminati, Freemason, Knight Templar, nanti aku lanjutin ke keluarga Rothschild. Dan tanpa berbasa-basi, sekarang saatnya untuk aku bacakan sejarah kelam Knight Templar, asal mula Freemason dan Illuminati bagian pertama. Oke, buat yang baru pertama kali nonton, aku ingetin ini namanya adalah storytelling. Jadi di sini aku baca, jadi mata aku atau wajahku nggak akan fokus ke kamera. Nah, jadi lebih baik kalian enjoy aja dengerin cerita dari aku. Jadi mungkin banyak orang yang mikir bahwa Freemason sama Illuminati itu sama. Tujuannya juga sama, yaitu mau bikin tatanan dunia baru, New World Order. Tapi sebenarnya kalau ditilik dari sejarahnya yang panjang, dua kelompok rahasia ini memang mirip, tapi juga ada perbedaannya. Singkatnya, Freemason belum tentu Illuminati, tapi Illuminati udah pasti Freemason. Nah, Freemason berdiri di abad 17, jadi lebih awal daripada Illuminati, yang memegang teguh prinsip brotherly love, relief, and faith. Jadi kasih persaudaraan, kebebasan, dan iman. Yang anggotanya tidak diharuskan untuk ikut ke suatu agama atau kepercayaan tertentu, dan tujuan utama mereka yang hanya sebagai kelompok persaudaraan lambat laun terkikis karena perbedaan tujuan dan ideologi. Yang pasti, dua kelompok ini punya orang-orang yang cerdas. Tapi, karena sifatnya amat sangat rahasia, siapa saja yang jadi anggotanya nggak boleh sampai diketahui orang lain, yang non-anggota bahkan yang anggota juga. Adapun informasi-informasi yang tersebar di internet,
termasuk di tulisan yang aku baca ini, dibocorkan oleh mantan anggota dua organisasi ini yang sudah keluar. Dan bukan rahasia lagi kalau Freemason dan Illuminati itu kelompok yang turut berperan di ilmu pengetahuan dan politik dunia selama puluhan bahkan ratusan tahun. Dan sekarang kayaknya bukan cuma ilmu pengetahuan sama politik, bahkan bisa jadi udah ke industri hiburan seperti musik, film, dan lain-lain. Plan mereka terstruktur, step by step, tersusun rapi dari ratusan tahun yang lalu. Sebenarnya, teori asal mula terbentuknya Freemason dan Illuminati itu nggak jauh-jauh dari Knight Templar. Dari Knight Templar terjalin cerita bersambung tentang pembentukan Freemason dan Illuminati. Pasukan ini dibentuk tahun 1119 oleh Hugh de Payens beserta 9 kesatria lainnya sehabis Perang Salib I di tahun 1096. Dengan tujuan untuk melindungi Yerusalem sehabis mereka rebut. Markas mereka ada di Gunung Bait Suci yang sekarang dikenal dengan nama Dome of the Rock dekat dengan Masjidil Aqsa. Oke, untuk lebih lengkapnya, berikut ini gue kasih info tentang sejarah kelam Knight Templar, asal mula Freemason dan Illuminati, dan sejarah mereka ini lumayan complicated. Semoga bisa dimengerti. Dan banyak orang yang nggak percaya sama hal yang seperti ini, dianggap cuma dongeng belaka, wajar, karena manusia tidak akan pernah mau percaya dengan apa yang mereka tidak ketahui. Knight Templar. Knight Templar sebenarnya adalah orang-orang Yahudi yang punya ideologi satanisme menentang gereja, dan mereka juga keturunan dari Firaun Pharoah yang terkenal kaya raya itu, bahkan bisa sampai bangun piramid Mesir. Nah, itu berdasarkan tulisan dari si rovilius.blogspot.com. Cuman perlu kalian ketahui, orang Yahudi itu keturunan Bani Israel. Jadi yang ditulis sama si Rovilius ini salah karena Firaun itu bukan Bani Israel. Jadi yang menjadi Yahudi di sini itu adalah keturunan Bani Israel yang dulu jadi tukang batu buat pembangunan piramid, tapi bukan dari keturunannya Firaun, tapi mereka adalah Bani Israel. Jadi di sini untuk paragraf pertama dari Knight Templar itu nggak bisa dipercaya ya. Nah, kemudian aku lanjutkan. Kakek buyut mereka ini yang dulunya selalu membunuh para nabi-nabi untuk dibunuh. Karena mereka golongan manusia yang tidak pernah mau menyembah dan mempercayai Tuhan. Mereka menyembah setan. Jadi, kalau misal seperti Nabi Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Isa alaihissalam punya banyak pengikut yang gak sedikit pengikutnya orang Yahudi, mereka inilah yang disebut sebagai golongan religius atau believer atau percaya adanya Tuhan. Knight Templar ini biasanya disebut juga dengan nama The Crusader. Asalnya dari Yerusalem, tepatnya di Al-Haram Asy-Syarif, tempat adanya Masjidil Aqsa. Mereka berhasil menguasai tempat itu dari kaum religi setelah menang perang dengan brutal dengan umat Kristen dan umat Islam. Mereka ini penganut satanisme, sihir, pandai di bidang pertukangan atau tukang batu, dan pintar juga dalam strategi perang. Pasukan ini terkenal bengis dalam catatan sejarah. Eksekusi korbannya tanpa pandang bulu. Favorit mereka membantai orang yang punya agama. Tujuan mereka cuma mau membangun kembali Haikal Sulaiman dan menghidupkan kepercayaan mereka, yaitu Kabalah atau ilmu sihir di Palestina. Untuk tujuan itu, mereka memprovokasi Paus Urbanus untuk membebaskan tanah suci Yerusalem dari tangan orang-orang Islam penyembah berhala, padahal aslinya menyembah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana itu penghalang utama ajaran mereka yang menyembah Lucifer. Beribu-ribu kaum Kristen beserta raja-raja dari Eropa yang kena hasutannya pergi ke Yerusalem untuk menghabisi orang-orang Islam ini. Knight Templar menyusup di pasukan ini juga.
Perang ini sekarang dikenal dengan nama Perang Salib. Yerusalem jatuh, pembantaian terjadi bukan cuma ke umat Islam tapi juga ke orang Kristen Timur. Mereka menempati Yerusalem cuma beberapa tahun. Setelah itu pergi ke Skotlandia karena adanya perang antara Inggris dengan Skotlandia. Waktu itu Panglima Skotlandia tewas, lalu Skotlandia sudah di ujung tanduk. Akhirnya, komandan prajurit Skotlandia yang sudah dengar mengenai kehebatan Knight Templar menaklukkan Yerusalem ini minta bantuanlah dengan imbalan yang besar. Makanya, Knight Templar mau dan langsung cabut ke Skotlandia. Ngomong-ngomong, peran antara Skotlandia dan Inggris ini latar belakangnya karena Skotlandia mau merdeka dari jajahan Inggris dan perang ini sudah sampai puluhan tahun. Nah, berita soal Knight Templar mau bantu Skotlandia ini bocor ke kerajaan Prancis, yang mana ini negara dengan Kristen kuat di waktu itu. Dan mereka dendam soal pembantaian umat Kristen di Yerusalem yang dilakukan oleh Knight Templar. Langsunglah pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 1307, pasukan Knight Templar yang sedang dalam perjalanan ke Skotlandia dihadang dan ditangkap oleh Raja Philip II atau biasa disebut Philip Auguste dari Prancis yang dipimpin oleh Paus Clemens V. Mereka ini ditangkap bukan cuma di satu titik. Ada yang ditangkap di titik yang masih nggak jauh dari Palestina, ada juga yang dihadang di daerah Prancis, dan lain-lain. Di Prancis juga banyak ditangkap. Mereka masuk ke jebakan kerajaan. Tapi, nggak semuanya ketangkep. Ada juga yang berhasil kabur dari kejaran Paus Clemens V, dan mereka tetap melakukan perjalanan ke Skotlandia. 7 tahun kemudian, hari Jumat tanggal 13, tahun 1314, salah satu pimpinan Knight Templar yang tertangkap yaitu Jacques de Molay dibakar di tiang. Dia akhirnya tewas dibakar di luar katedral Notre Dame. Gitu juga sama pasukan Knight Templar lainnya yang sudah tertangkap 7 tahun lalu itu, semua dibakar. Ada sekitar 5.000 pasukan Knight Templar. Tujuan dibakar ini supaya mereka tidak terus menyebarkan paham sesat mereka itu ke generasi yang ada tentang sihir, penyembahan setan, dan lain-lain. Inilah sebabnya hari Jumat tanggal 13 untuk Knight Templar dan pengikutnya dianggap sebagai hari sial dan harus dilakukan ritual persembahan manusia. Sekarang juga dianggap sebagai angka keramat. Flashback lagi tentang pasukan Knight Templar yang berhasil lolos ke Skotlandia. Mereka yang lolos ini jumlahnya ada 9 orang, yaitu Hugh de Payens, Geoffrey de Saint-Omer, Rosal, Gondamer, Geoffrey Bissol, Payen de Modidir, Archambault de Saint-Acnat, André de Montbard, dan Hugh Comte de Champagne. Sesampainya Knight Templar di Skotlandia, Uskup Agung Skotlandia malah kaget. Ternyata yang datang Knight Templar dan menyatakan bahwa mereka itu pasukan iblis karena sudah bantai umat Kristen di Yerusalem. Tapi, apa boleh buat, mereka ini dipanggil oleh komandan prajurit Skotlandia yang dimana Skotlandia sudah makin terdesak oleh pasukan kerajaan Inggris. Jadi, para uskup agung ini galau banget, berbeda paham dan musuh besar, tapi amat sangat dibutuhkan demi rakyat Skotlandia. Supaya rakyat tidak protes, akhirnya para uskup agung ini memberi nama pasukan ini Knight Templar dan diberi simbol yang mirip salib warna merah dan topeng lengkap dan juga baju zirah besi untuk perubahan identitas biar tidak diketahui mereka itu siapa. Dan kehebatan mereka ini memang sudah tidak diragukan lagi, mulai dari strategi dan kepemimpinan.
hanya 9 orang, mereka berhasil pukul mundur pasukan Inggris dengan taktik cerdas dan kerjasama dengan pasukan Skotlandia, serta Raja Skotlandia ketiga, yaitu Robert the Bruce. Pasukan Skotlandia akhirnya berhasil mempertahankan wilayahnya yang dibantu pasukan Knight Templar dari Timur Tengah ini. Mereka akhirnya dimasukkan ke agama Kristen, lalu dibaptis oleh pemuka agama di sana. Sehabis bantu Skotlandia menang, 9 Knight Templar ini minta jadi bangsawan dan jadi anggota dewan di Skotlandia. Karena jasa mereka ini, akhirnya permintaan itu dikabulkan. Dan akhirnya lama-kelamaan keturunan Knight Templar semua jadi bangsawan dan anggota dewan di Skotlandia. Makin banyak dominasi posisi-posisi penting sampai menguasai bisnis di Skotlandia. Pokoknya keturunan Knight Templar ini jadi kaya raya semua dan hidupnya makmur. Setelah mereka mendapat posisi penting di pemerintahan, bisnis menyebar kemana-mana. Kaya raya, Knight Templar dan para keturunannya ini membuat perkumpulan rahasia baru dengan nama Freemason. Organisasi ini sebenarnya sudah ada sejak jauh sebelumnya, tapi hilang di telang zaman dan dibangkitkan lagi oleh mereka ini. Adapun gerakan ini awalnya dibuat sama 9 orang Yahudi di Palestina tahun 37 Masehi, yang dimaksudkan untuk melawan semua pemeluk keyakinan kecuali Yahudi. Menurut sejarah, pendiri organisasi ini namanya Herodes Agrida I yang meninggal tahun 44 Masehi dengan bantuan 2 orang Yahudi yaitu Hiram Abiud dan Mu'id Leumi. Freemason terdiri dari 2 kata yaitu free, bebas atau merdeka, dan mason, yaitu tukang bangunan. Jadi, secara hakikat, Freemason atau Al-Masuniyah dalam bahasa Arab, ini adalah organisasi Yahudi internasional bawah tanah yang tidak ada hubungannya dengan tukang-tukang batu di abad pertengahan dan yang sekarang ini. Mereka ini juga tidak ada hubungannya dengan kegiatan pembangunan katedral besar di dunia seperti yang disangka oleh orang-orang. Maksud Freemason di sini adalah tidak terikat oleh ikatan pihak manapun, kecuali sesama Freemason. Intinya, Freemason yang dibuat tahun 37 Masehi beda dengan buatan Knight Templar ini, dan itu berarti mereka tidak ada hubungannya. Kita lanjut yang ke pembahasan kedua, yaitu misteri Haikal Sulaiman atau Temple of Solomon. Dari mana Knight Templar bisa tahu soal ajaran okultisme dan paganisme? Ini semua berawal waktu mereka melakukan penggalian di Haikal Sulaiman. Di sana, mereka menemukan naskah-naskah kuno yang isinya tentang penyembahan pada dewa dan berhala. Yang mana naskah-naskah kuno itu adalah Kabalah. Dalam naskah-naskah Kabalah itu, isinya tentang ajaran okultis dan praktik ilmu sihir dari kebudayaan zaman Mesir kuno. Knight Templar akhirnya menjadikan naskah ini sebagai pedoman hidup. Terus sebenarnya Haikal Sulaiman itu apa? Dalam literatur Yahudi, kuil Sulaiman dibangun sekitar abad ke-10 sebelum Masehi oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini punya kemampuan untuk menguasai umat manusia, hewan, sampai jin untuk jadi pasukan perangnya. Di masa hidupnya, Sulaiman membangun istananya dengan megah dan kokoh menggunakan teknologi tinggi. Katanya, istana ini istana termegah sepanjang sejarah, bahkan sampai sekarang belum ada yang bisa mengalahkan kemegahannya. Nah, di zaman Sulaiman ini, banyak pengikut aliran paganisme dan pengguna ilmu sihir. Jadi, banyak dukun yang bersekutu dengan jin-jin jahat. Akhirnya, Sulaiman memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyita naskah, kitab, atau benda-benda yang berbau paganisme dan penyembah ke setan. Kitab dan naskah-naskah ini dikubur di bawah Haikal Sulaiman dan akhirnya tidak bisa digunakan kembali.
Nabi Sulaiman perintahkan pasukan pengawalnya dari Bani Israel yang bernama Knight of the Temple of Solomon, yang akhirnya jadi Knight Templar, untuk menjaga tempat itu sepanjang waktu. Tapi sialnya, pasukan itu kena bisikan jin berwujud manusia. Para jin ini mau membangkitkan lagi naskah sihir itu, tapi mereka tidak bisa didekati. Sekali mendekat, terbakar. Makanya menghasut pasukan pengawal istana Sulaiman dengan mengatakan di bawah istana ada harta karun. Akhirnya pasukan ini rame-rame bongkar harta karun itu, dan dapatlah berbagai naskah kuno tentang penyembahan setan serta naskah Kabalah. Jin senangnya bukan main, dan dia malah menuduh bahwa Sulaiman itu sebenarnya bukan utusan Allah, tapi penguasa ilmu sihir. Semua dikendalikan lewat sihirnya. Terhasutlah orang-orang ini. Langsung tersiar ke seluruh warga. Hampir semua keturunan Bani Israel percaya kalau Nabi Sulaiman tukang sihir. Jin berhasil bikin keturunan Yahudi itu menentang Nabi Sulaiman. Akhirnya, ajaran Nabi Sulaiman dilenyapkan dan banyak dari mereka yang langsung mempelajari ilmu Kabalah. Istana ini hancur sampai 3 kali. Pertama, tahun 587 sebelum Masehi, waktu Babilonia menyerang Yerusalem. Lalu tahun 198 sebelum Masehi yang dilakukan oleh Antiochus, yaitu penguasa Suriah. Dan terakhir waktu Kaisar Romawi Titus menyerang Yerusalem. Konon katanya, sisa-sisa dari kuil Sulaiman ini cuma tersisa dinding batu setinggi 19 meter yang sekarang dikenal dengan nama dinding ratapan atau tembok ratapan, tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Semua ini ada di komplek Al-Aqsa, yang sejarahnya dimulai dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memulai membangun tempat ini yang kemudian dibangunannya Bait Allah atau Betel oleh Solomon di Yerusalem. Lalu, cucu Nabi Ibrahim yaitu Nabi Yakub yang menjadikan komplek Betel atau Al-Aqsa ini sebagai tempat ibadah untuk seluruh umat beriman di tanah Palestina. Tahun 1967, waktu sudah menjajah Yerusalem, Zionis ini berusaha untuk merusak Masjidil Aqsa. Tahun 1969, ada sekelompok Yahudi fanatik yang mau membakar masjid ini, lalu melakukan penggalian bawah tanah Masjidil Aqsa dengan alasan melakukan riset arkeologis. Ada lagi yang bikin bawah banyak terowongan, lalu dialiri air dalam jumlah besar supaya pondasi masjid ini rapuh. Sekarang, di komplek Al-Aqsa ini sendiri, para Zionis dan artek-arteknya sedang menutup akses Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Malah, dari berita yang ada di Masjidil Aqsa mau dihancurkan sepenuhnya secara perlahan, biar tidak terlihat kalau itu akan dihancurkan. Konon katanya, tepat di Masjidil Aqsa inilah dulunya Haikal Sulaiman berdiri. Intinya, apa tujuan Haikal Sulaiman ini mau dibangun kembali? Untuk kaum Zionis, Haikal Sulaiman ini pusat dari dunia, bukan Mekah, bukan Vatikan. Haikal Sulaiman pusat seluruh kepercayaan dan pemerintahan bangsa. Landasan pemikiran mereka ini dari keyakinan Yudaisme, yang sebenarnya sudah bergeser jauh dari ajaran Taurat Nabi Musa, yang dimana mereka yakin suatu hari nanti seorang Mesias bakal mengangkat derajat dan kedudukan bangsa Yahudi menjadi pemimpin dunia. Kehadiran Mesias inilah yang jadi semangat orang-orang Yahudi ini untuk menjajah tanah Palestina. Tapi ini juga jadi perdebatan di kalangan pro-Zionis dan anti-Zionis. Untuk yang pro, mereka beranggapan Haikal Sulaiman harus berdiri untuk menyambut kedatangan Mesias yang akan bertahta di singgasananya. Untuk yang kontra dan menolak Zionisme, mereka menganggap Mesias sendirilah yang akan datang dan memimpin pembangunan Haikal Sulaiman
yang akhirnya bertujuan sebagai pusat pemerintahan dunia, One World Order. Sekarang, Masjidil Aqsa sudah makin gencar mau dihancurkan. Apa mereka sudah benar-benar siap dan tahu kalau Mesias sudah mau turun? Atau malah mereka mau menyiapkan Haikal Sulaiman ini untuk Dajjal atau Antikris? No one knows.